Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahu wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, kalau bukan karena kehendaknya, kalau bukan karena kuasanya, kalau bukan karena taufik dan hidayahnya, tak mungkin kita berada di rumahnya pada pagi hari ini. Tak mungkin kita bisa bernapas kembali. Tak mungkin kita bisa beraktivitas dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu tak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali terima kasih ya Allah atas semuanya. Seperti tadi disampaikan, kita masih berada dalam surat Al-Infitor ayat yang ke-18 ya. 17 ya. Ayatnya dia cuma 19, jadi 2 ayat lagi untuk sampai kepada makna yang terdapat dalam ayat 17. Nggak apa-apa, kita mulai dari awal sepintas ya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'un fatarat, apabila langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatharat, apabila bintang-bintang berjatuhan, guguran. Wa idzal biharu fujirat, apabila laut ditumpahkan. Wa idzal quburu bu'sirat, apabila kubur, yakni orang yang ada di dalam kubur, bu'sirat, dibangkitkan. Kenapa? Nah, ini jawabnya. Halimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka setiap jiwa dia menjadi tahu dan sadar apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum, yang ditunda. Baru kemudian Allah memanggil kita semua, ya ayyuhal insan, mengingatkan, wahai semua manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa sebenarnya yang membuat kalian tertipu dari tidak memuliakan, menyembah kepada Allah, Tuhan yang maha mulia, dermawan. Kayak apa kedermawanannya? Alladzi khalaqaka, dialah yang menciptakan engkau, fasawwaka, menyempurnakan ciptaannya, fa'adalak, dan memberikan keseimbangan dalam ciptaannya, fi ayyi suratim ma syaa rakkabak, dia sanggup membentuk diri kita ini sesuai yang dia inginkan. Kalla bal tukazzibuna biddin, kalian tetap saja tidak beriman kepada hari akhir, kepada pembalasan. Semua itu tak lain adalah karena kalian mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan. Perbuatan kedurhakaan, kemaksiatan, ketidaktaatan, ketidakadilan, kekhianatan yang dilakukan oleh manusia, sebab utamanya karena mendustakan hari pembalasan. Enggak ada pembalasan gitu. Wa inna alaikum lahafizin, padahal nanti pasti aku balas. Kalau saja kalian masih ingkar terhadap catatan perbuatan yang kalian lakukan selama hidup di dunia ini, kami punya pencatat, malaikat yang senantiasa mencatat perbuatan kalian. Malaikat bukan sembarang malaikat, kiroman katibin,
dia yang luar biasa mulia di sisiku, karena begitu taatnya dan tak pernah seujung kuku pun dia maksiat kepadaku. Tugasnya yaitu katibin, mencatat. Karena dia mencatat ya'lamun ma taf'alun. Kalian mereka para malaikat itu senantiasa tahu apa yang selalu kalian lakukan. Kalau memang nggak percaya juga dengan informasi yang aku sampaikan, intinya adalah nanti kalian akan menghadapi hari pembalasan kayak begini pembalasanku. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang baik berada dalam surga an-na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang-orang yang durhaka berada dalam jahim, neraka. Yaslaunaha yaumaddin. Kapan mereka masuk? Mereka masuk ke dalamnya nanti pada hari pembalasan, hari kiamat, kemudian dibangkitkan, kemudian ada mahsyar, kemudian ada hisab, ada timbangan, bahkan ada siratal mustaqim, baru sampai ke yang baik-baik ke surga, yang tidak baik ke jahanam. Semuanya itu disebut yaumuddin. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka tak pernah keluar. Ghaib, tidak hadir. Maksudnya tidak hadir di neraka, keluar dari neraka. Kenapa Allah bilang kayak begini, tidak sekonyong-konyong? Karena mereka berharap setiap hari, mudah-mudahan besok lebih ringan, mudah-mudahan besok siksanya lebih ringan, nerakanya udah adem, umpamanya begitu. Mudah-mudahan, lalu dengan itu habis rasa sakit di neraka, mereka menganggapnya keluar dari neraka. Tidak, kata Allah, wa ma hum anha bighaibin. Sama sekali mereka tidak pernah gaib, tidak pernah keluar maksudnya dari neraka. Ini dia ayat 17 ya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma adraka. Ada 3 kata. Pertama ma, tidak. Adro, mengetahui. Ka, engkau. Diingat 3 kata. Adro, yudri, idro. Tadinya daro'ah. Ka ini sebagai objek. Maka kalau diterjemahkan secara harfiah, apa yang membuatmu ya Muhammad tentang hari pembalasan? Udah kebayang itu. Wa ma adraka dalam Al-Quran banyak sekali. Arti harfiahnya apa yang membuatmu tahu. Maka istifham di sini maknanya litakrir. Takrir menetapkan. Engkau tahu. Contoh lain umpamanya, hal ataka hadisul ghasyiyah. Kalau diterjemahkan, apakah telah datang kepadamu ya Muhammad cerita tentang hari kiamat? Jawabnya iya, sudah datang. Oleh karena itu istifhamnya disebut pernyataan. Engkau tahu tentang hari kiamat. Nabi Muhammad menghadapi objek dakwah dan tantangannya luar biasa dahsyat. Sampai pada titik seolah dia aku nabi apa bukan sih, kayak gitu. Seolah dia berkata, kok kalau aku nabi kayak begini nggak ditolong gitu, kurang lebih gitu. Dahsyat sekali. Akhirnya apa? Kata Allah dalam rangka menghibur, hal ataka hadisu Musa. Tuh nanya Allah, apakah telah datang kepadamu cerita tentang Nabi Musa? Maksudnya sih Nabi Musa, bahkan nabi-nabi yang lain juga dalam proses berdakwah
menjumpai seperti yang engkau jumpai. Sama tantangan. Nggak usah Nabi Muhammad, nggak usah Nabi Musa, kita juga dalam konteks kekinian sekarang. Banyak nggak tantangan dakwah itu? Oh, luar biasa. Kembali, hal ataka hadisu Musa, artinya telah datang kepada engkau cerita kisah tentang Nabi Musa dan objek dakwahnya. Lebih halus lagi, kan kau udah tahu cerita tentang bagaimana suka dukanya dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa. Tuh sampai kepada bahwa makna istifham itu statement itu. Sehingga kata para mufassir, istifham yang mengandung makna statement ini dalam konteks ayat tadi, hal ataka hadisu Musa, itu namanya menghibur. Oh iya, berarti aku nggak sendirian menghadapi objek dakwah yang kayak begini, gitu istifham. Nah ini, wama adraka ma yaumuddin, tahu dong Nabi Muhammad karena mendapatkan informasi. Bahkan lebih menarik lagi ketika peristiwa bergajah, Ashabul Fil, kan itu terjadi persis kelahiran Nabi. Maka disebut Nabi lahir pada tahun gajah, ya kan? Tahun gajah persis lahir. Oke, kebayang itu. Terus diangkat usia 40 tahun diangkat jadi Nabi. Pada saatnya dia terima ayat yang terkait dengan cerita Ashabul Fil. Bentuk suratnya pakai pertanyaan. Alam tara, tuh istifham. Apakah engkau tidak tahu? Padahal maksudnya engkau tahu peristiwa bergajah. Udah nyambung belum? Allah bilang kepada Nabi Muhammad, engkau tahu peristiwa tentara bergajah. Padahal saat peristiwa itu terjadi, dia baru lahir. Nyambung apa enggak? Allah bilang tahu. Sama kan? Peristiwa itu luar biasa. Istilahnya tersebar, tak ada seorang pun yang tidak tahu. Anak kecil pun tahu. Pak Zul tahu nggak peristiwa G30S? Ada di mana? Tapi sekarang tahu apa enggak? Kayak begitu modelnya. Tahu nggak? Pak Chandra tahu. Jangan-jangan pelaku. Tuh kayak gitu. Alam tara, tahukah engkau ya Muhammad? Kaifa, istifham lagi. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kaifa itu menunjukkan ta'zim namanya. Ta'zim besar. Allah mau menyatakan juga itu luar biasa besarnya. Tentara bergajah tentara paling kuat saat itu. Kalau sekarang tentara paling kuat apa? Tentara apa? Ini ada orang Cina. Tuh, bagi Allah kecil. Bagi Allah kecil. Tuh. Nah, kembali ke sini. Wa ma adraka ma yaumuddin, apa yang membuatmu tahu tentang hari pembalasan. Kita pandai-pandai mengambil pelajaran dari pertanyaan, walaupun pertanyaan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, ini juga kepada kita. Kalau saya coba ulang pertanyaan itu, kita udah pada tahu nggak bahwa nanti ada kiamat, ada balasan, ada kebangkitan? Tahu apa enggak? Tahu. Apa yang mengantarkan kita tahu? Bukan akal. Apa itu? Iman. Bukan berarti iman lepas dari akal. Orang beriman karena punya akal. Kambing punya akal enggak? Enggak. Dia beriman apa enggak? Enggak. Lalu logikanya dibalik. Kalau ada orang berakal tapi tak beriman, namanya iya gitu.
Ini pasti tahu. Summa, dua kali menunjukkan pentingnya terkait dengan hari pembalasan. Rukun iman ada 6. Yang disebut dalam Al-Quran memang cuma 2, kecuali ada satu ayat lengkap. Amana rasul ma unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wal yaumil akhir kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufa, itu lengkap. Tapi ada ayat yang lain banyak disebutkan cuma 2, iman kepada Allah pada hari akhir. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir. Aman. Ini menunjukkan luar biasa penting. Yang lain nggak begitu penting dalam tanda petik seolah gitu. Ini nih yang penting dalam kehidupan kita keseharian. Apa itu hari akhir? Hari akhir identik dengan hari pembalasan. Hari pembalasan adalah hari yang luar biasa terpenting menentukan kehidupan kita yang akan datang di akhirat. Maka kemudian disimpulkan pula oleh para ulama, tidak apa-apa kalau kita lagi beribadah dalam konteks sholat umpamanya atau yang lainnya, yang kita ingat, kita tuju, sasaran tembak ibadah kita itu adalah balasan dari ibadah yang kita lakukan. Secara psikologis kita bekerja karena iman itu bekerja itu mencari balasan. Ada di antara kita yang apabila bekerja berharap balasan ala kadarnya. Semuanya pengen lebih baik. Oleh karena itulah itu yang mendorong kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Takbirnya kita perbaiki, bacaan Al-Fatihahnya kita perbaiki, rukunya bukan sekedar ruku. Emang semuanya sholat dari awal sampai akhir itu disebut silah. Silah artinya silaturahim. Silaturahim artinya komunikasi. Kita lagi silaturahim sama Allah tadi lewat syariat yang ditetapkan. Kalau subuh ya 2 rakaat, nanti zuhur 4 rakaat. Iya, tidak apa-apa kembali lagi kalau kita melakukan ibadah karena berharap balasan. Berharap balasan dimaksud hanya balasan dari Allah. Andai kata saja tetap kita memang berharap balasan, tapi balasannya bukan dari Allah, itu dikecam dalam surat Al-Ma'un. Apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Din lagi. Ya Muhammad, engkau tahu enggak? Ada orang-orang yang beramal, dia makna amalnya mendustakan balasan. Kok bisa dibilang begitu oleh Allah? Karena dia mengharap balasan kepada orang lain. Harap balasan. Dakwah. Ada orang tokoh diundang, diberi hidangan oleh Abu Sufyan itu ya, kalau nggak salah itu ya. Yang setiap minggunya pesta, diundang teman sejawat, para pejabat yang bisa diharapkan melicinkan usahanya gitu. Diundang, kasih, bahkan diistimewakan. Datang orang miskin minta belum makan tapi dihardik. Nah, itu namanya mendustakan balasan. Dia melakukan kebaikan berharap balasan dari orang yang dia undang, tidak mengharap balasan dari Allah. Terbukti ketika anak yatim minta tak dikasih, bahkan dihardik karena dia nggak bisa memberikan balasan. Maka turun ayat itu. Tahukah engkau ya Muhammad
orang yang mendustakan hari pembalasan. Kalau kita bahasakan cerita Ar-Ra'aital terkait dengan balasan dengan bahasa kita, maka jadilah kayak begini kurang lebih. Kan aku sudah siapkan balasan nanti. Kok kamu masih mengharap balasan dari yang lain? Kayak begitu cemburunya Allah. Akhirnya yang mengharap balasan dari orang lain dianggap mendustakan agama. Agama itu balasan. Lagi-lagi titik penting ingin dicatat, ditegaskan, yaitu hidup ini menjadi tidak ada artinya kalau tidak diorientasikan kepada hari pembalasan. Apa itu? Kayak apa hari pembalasan? Yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a. Hari di mana seseorang tidak bisa memberikan bantuan kepada orang lain sedikit pun. Kan setiap kalimat dalam Al-Quran, dalam bahasa Indonesia juga, itu memberikan informasi latar belakang. Artinya dalam konteks ini tidak sekonyong-konyong Allah kemudian menginformasikan situasi, kondisi, keadaan hari pembalasan. Apa itu dia kata? Tidak ada seorang pun yang bisa membantu siapapun walaupun sedikit. Ini maksudnya memberi informasi. Dulu pernah saya katakan, yaitu orang-orang dulu, sekarang, dan akan datang 99,9% kurang lebih pikirannya materialistik. Semuanya diukur oleh materi. Materi yang paling luar biasa menguasai jiwa setiap manusia adalah uang. Sehingga disimpulkan tidak ada persoalan apapun di dunia ini semuanya bisa diselesaikan pakai uang. Ya apa tidak? Tuang. Akhirnya pikiran materialistik kayak begitu memang tembus ke akhirat. Nanti juga bisa di akhirat. Baru kemudian Allah bilang, yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a. Jangan kalian kira seperti itu. Nanti di akhirat tidak ada yang bisa memberikan bantuan, tamliku menguasai, memberikan bantuan siapapun kepada siapapun sedikit pun. Kau kira nanti bisa nyogok gitu. Wal amru yauma idzil lillah. Segala macam urusan nanti pada hari pembalasan yang luar biasa penting diingatkan sampai 2 kali dalam ayat ini. Urusan semuanya kembalinya kepada Allah. Pada Allah udah kebayang? Udah kebayang belum? Pada Allah, kepada balasan Allah. Ada masjid namanya At-Taqwa, ada yayasan namanya At-Taqwa, ya. Tadinya sih bukan At-Taqwa kalau struktur kalimat bahasa Arab, Taqwallah itu. Terus dalam rangka menyingkat, jadi tidak terlalu panjang, Allahnya disembunyikan. Secara logika takwa ya pasti kepada Allah, lalu diganti pakai al, jadi at-taqwa. Maksudnya takwa kepada Allah. Takwa kalau kita artikan takut kepada Allah. Ada kata lagi yang dibuang, yaitu balasan. Takut kepada balasan. Yang ditakuti balasan baik apa buruk? Buruk yang ditakuti. Maka dimaknai takwa Allah, takut kepada azab Allah. Tuh lagi-lagi hari pembalasan, takut kepada azab Allah. Justru harus mampu kita jadikan bagian dari darah daging saat kita beribadah. Takut kalau nanti ada yang salah. Takut seperti itu bahasa Al-Qur'annya khasyah. Khasyah, takut. Khauf, takut juga, tapi bukan dalam konteks itu. Mana makna khasyahnya itu? Takut kalau perintah Allah
yang sudah dilakukan belum sesuai. Kemarin puasa Ramadan, nggak pernah tuh kita mikirkan kira-kira diterima apa enggak. Pentingnya yang paling ingat udah gimana pulang kampung. Tuh. Takut kalau larangan yang sudah ditinggalkan belum pas. Tuh, kan tinggi sekali itu. Siapa yang punya sifat kayak begitu? Kata Allah lagi, ulama. Maka Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yakhsha tuh, yang takut kepada Allah di antara hambanya hanya ulama. Ulama bentuk plural dari alim, orang alim. Jadi yang dianggap alim menurut Allah adalah yang takut. Bukan yang dianggap alim itu yang kiai, yang ustadz, yang profesor. Nggak ada, yang dokter nggak ada dalam Al-Quran. Kan hebat tuh. Bilal bin Rabah profesor apa bukan? Itu luar biasa. Apalagi para sahabat zaman dahulu nggak ada yang profesor, doktor. Itu kan udah pengaruh sistem akademik yang menguasai dunia. Belum lagi lewat karya-karya. Dulu karya-karya ilmiah itu nggak ada footnote. Kalau ada footnote justru melemahkan. Dia tidak punya pendapat. Tapi sekarang udah jungkir balik. Karya ilmiah baru dianggap oleh ilmiah dan akademis selalu banyak footnote. Dia cuma satu alinea ini, oh ini cakep, ini cakep. Tuh, kan udah terbalik nilai itu. Bahkan kalau sekarang tulis karya ilmiah bagus, tak ada footnote sama sekali, itu luar biasa dihinanya. Penghinaannya kayak apa? Ini karya ilmiah apa kitab suci? Gitu. Kitab suci Pak. Ini kan nggak ada footnote ini. Nah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita akan sampai pada surat Al-Mutaffifin. Tapi sebelum itu, mungkin barangkali ada yang mau tanya, dipersilahkan. Atau ada yang mau menambahkan terkait dengan surat Al-Infitor. Pak Zul, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Chandra tahu, jadi takut saya jatahnya bulan depan ini kan. Sekarang duluin lah. Ya. Ustaz, kalau kita bicara masalah hari pembalasan, konotasinya ini artinya ini sepertinya apa ya? Negatif itu. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi kenapa dia mempersiapkan hari pembalasan gitu? Jadi kesannya ada saat apa ya, dia melampiaskan balas dendam gitu, negatif. Pembalasan kemudian sampai 2 kali di ayat ini, ayat ke 17 dan 18 ya ceritanya. Nah, bukankah kalau cerita pembalasan itu sebenarnya Allah itu bisa aja memberikan balasan itu di dunia. Fir'aun ditenggelamkan, pasti kan udah selesai kan urusan, nanti itu udah gak ada lagi gitu kan. Jadi kesannya saudara, lu nanti ada saatnya lagi yang kamu dapat pembalasan lagi gitu. Jadi kalau misalnya urusan pembalasan itu di dunia aja kan kita enak juga ya. Jadi Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi urusan pembalasan cukuplah di dunia. Nah, pertanyaan gini Ustaz. Pada di awal ayat Al-Infitor ini kan tentang kehancuran ini ya. Kiamat lah ya. Ayat kedua itu dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, kiamat, hancurnya dunia ini, alam semesta ini. Nah, berapa jarak lamanya, adakah keterangan di nas atau di hadis jarak antara hari kiamat, hancurnya bumi ini, hancurnya alam semesta ini dengan tibanya saat hari pembalasan yang ujungnya surga dan neraka? Karena perjalanan antara hari kiamat dengan mendapatkan surga dan neraka, pembalasan tadi surga atau neraka, kan mungkin aja pada masa awal itu berapa lama bisa kira-kira perjalanan antara hari kiamat sampai tibanya hari pembalasan?
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi perjalanannya macet tuh, aduh, lama banget itu. Ya, pertanyaannya yang berkepentingan terhadap hari kiamat itu siapa? Antara kita dan Allah jawabnya. Antara kita dan Allah siapa yang lebih berkepentingan gitu kurang lebih terhadap kiamat, mau segeranya, mau lambatnya dan lain-lain. Maka ditangkap kesan ketika mengkaji tentang keadilan Allah, sebenarnya Allah yang lebih gregetan terhadap disegerakannya kiamat. Cepetan gitu. Lalu yang kedua, kenapa Allah kok gregetan pengen cepet kiamat? Karena di situ dia ingin menunjukkan keadilan. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Itu keadilannya. Kalau nggak ada kiamat, seolah-olah dia masih saja dituduh Allah tidak adil. Lalu diteruskan lagi, kok jadi dia yang gregetan? Karena selama hidup ini luar biasa dia dituduh tidak adil. Ya atau tidak? Dituduh tidak adil. Itu luar biasa yang durhakanya. Tapi diberi kekuatan. Luar biasa yang taatnya, tapi tak diberi kekuatan. Umpamanya, kan ada kesan Allah gimana sih? Salah ngasih pertolongan kali ya. Tuh, cepetan kiamat, cepetan. Aku akan tunjukkan, gitu kurang lebih. Baru dalam perjalanan umat, seiring dengan perjalanannya, berjalan juga sunnahnya. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu dibayar cash balasannya. Umat-umat terdahulu langsung itu. Kaum Ad umpamanya, sombong dengan kegagahan, kekuatannya, bukan cuma bikin istana dari bukit yang dia pahat. Tapi rumah, bukan cuma rumah, tapi perumahan. Ribuan rumah. Diberi kekuatan oleh Allah. Dimaksudkan bersyukur. Malah kufur. Langsung diazab. Turun hujan batu. Tuh, sombong dengan kuat menghancurkan batu, maka dibalas dengan batu. Surat apa itu ya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad fasabba 'alaihim rabbuka, langsung sautu azab, ditimpakan azab Fir'aun zaman Nabi Musa. Akhirnya muncul pikiran logik bagi kita ketika ada kedurhakaan, kok kenapa sih nggak diturunin azab? Ya tidak begitu? Semua begitu sejak zaman Nabi Muhammad. Kita enak tenang-tenang nggak mengalami sebuah siksaan yang pedih seperti dialami oleh umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad yang menjadi pantas untuk berkata, kok enggak kau turunkan azab ya Allah? Allah menjawab. Tuh, ini buat yang umat kita. Apa kata Allah? Laula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum. Kalau saja aku tidak terlanjur berkata, tuh jawaban terhadap orang yang bertanya tadi. Kalau saja aku tidak terlanjur berkata, maka akan aku putuskan pada saat ini juga. Aku turunkan azab. Apa maksudnya kata-kata Allah yang sudah dianggap terlanjur, maka dia tidak mengazab umat Nabi Muhammad seperti halnya umat-umat terdahulu, yaitu
inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tak utus engkau kecuali untuk menebar kasih sayang kepada alam semesta. Udah nyambung insya Allah. Kalau saja aku langsung turunkan itu azab kepada umat Nabi Muhammad seperti umat-umat Nabi yang lalu, maka menjadi berseberangan, bertentangan dengan titahku, wa ma arsalnaka illa rahmah. Kan aku utus engkau untuk menebar kasih sayang. Masa kau minta jadi azab? Turunlah. Itu dia, walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Oleh karena itu kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad disimpulkan jauh lebih dahsyat, lebih besar ketimbang umat-umat terdahulu. Yang terakhir, jangan dikira kalau Allah sudah mengazab seperti umat terdahulu lalu di akhirat bebas, jangan dikira. Dalam Al-Quran tentang Nabi Musa itu ada 2 azab. Saya lupa lagi ayat tadi. Azab al-akhirah wal ula. Azab al-ula wal akhirah. Bentar ya, saya lihat. Gak apa-apa, kita lihat. Wah, ini gak apa-apa ya, kelamaan sambil nungguin lontong. Azab al-akhirah. Azabul akhirah wal azabul akhirah. Bukan, apa itu potongan ayatnya, lupa. Ula. Ula. Rahmat, ingat kali ini ula wal akhirah. Ini muncul. Ayo, siapa yang ingat? Ntar saya kasih hadiah. Bukan, masih ini juz amma. Juz amma. Terkait dengan bahwa Fir'aun ditenggelamkan itu azab dunia. Itu nanti ada lagi azab yang besar. Apa ya? Lupa nih. Wala azabul kali ya. Wala azab. Ini juga ada bukan yang dimaksud sebenarnya. Lahum adabun fil hayatid dunya wala adabul akhirati asyaq
wa ma lahum minallahi miwaq. Ini Ar-Ra'd. Mereka akan mendapatkan azab di dunia dan azab di akhirat lebih dahsyat. Oh, banyak keterangan kayak begitu. Jadi kalau di dunia diazab bukan berarti di akhirat nggak diazab. Apalagi kalau didalami terkait dengan makna azab. Azab paling dahsyat, azab paling dahsyat adalah azab yang terasa nikmat. Sudah kebayang? Tuh mereka-mereka yang luar biasa durhaka tapi diberi kenikmatan, itu azab sebenarnya. Dia sedang menabung azabnya di akhirat. Ungkapan kayak begitu dalam bahasa kita juga ada. Dia sedang menggali kubur untuk dirinya sendiri. Ya betul tidak? Tapi tak terasa terus saja. Pengennya jadi wakil presiden ya. Kan lagi gali kuburan. Gitu. Terasa nikmat bagi dia. Ini oke, benar apa enggak? Iya, jadi begitu Lutfi ya. Azab bukan cuma di dunia, di akhirat. Dan kalau saya bilang kita lagi diazab bangsa ini tuh nggak terasa, susah itu. Karena emang luar biasa dahsyatnya. Ya, luar biasa dahsyatnya. Iya, ada lagi yang lain. Nggak ada nih Pak Rahmat. Ada yang mau tanya lagi maksudnya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat perkembangan dunia saat ini, apalagi peristiwa di Palestina, itu bukan azab atau peringatan buat umat Islam. Dari Ustaz. Iya, gimana nih ya? Takut nggak paham saya terangin. Pak sabar. Allah zat yang maha positif gitu. Gak ada perbuatannya negatif. Azab menyakitkan nggak? Apalagi ketika saja ada di antara saudara kita yang meninggal, maka Nabi bersabda, itu lagi dipakai oleh Allah untuk memberi nasihat kita. Maka kata-kata itu lagi dipakai sebagai nasihat, itu positif apa negatif? Positif. Lagi dipakai. Nah, maka melihat mereka yang ada di sana, cara berpikirnya kayak begitu. Itu mereka semua lagi dipakai oleh Allah untuk memberi nasihat kepada umat seluruh dunia. Ada pengaruhnya nggak sebagai nasihat? Tuh yang non muslim saja pada demo. Entah, itu dia. Siapa di antara kita yang bisa menasihati kayak begitu? Satu. Yang kedua, bagi mereka-mereka yang dalam tanda petik sebagai korban, bisa Allah menjadikan hambanya ini syahid kalau nggak ada perang. Bisa nggak? Ini model kita bukan mati syahid semua. Gitu cara Allah. Ya. Apalagi hampir seluruhnya ya, 99,9% itu meninggal diawali sakit. Sakitnya itu positif apa negatif? Positif. Cara Allah mengantarkan supaya si hamba sampai pada titik di mana dia tak ada yang ingat yang lain kecuali Allah. Positif. Maka ketika gedung jatuh, reruntuhan gedung menimpa kita, terus menghimpit, itu proses Allah dalam rangka menggiring hambanya untuk tidak ada yang diingat kecuali Allah. Tuh, sehingga pada saat menghembuskan napas terakhir, yang diingat Allah. Ketika gempa menimpa pada saat itu di Sumatera Barat, lalu orang berhamburan dari gedung-gedung tinggi, semua halaman. Yang kita dengar ucapannya,
Allahu Akbar. Itu kan Allah mengiring. Allah mengiring. Ada nggak ucapan itu ketika di pelosok sana yang rapat bagaimana cara memenangkan pemilu? Pakai Allahu Akbar apa enggak? Agak. Kan dia menyiapkan perangkat lunak sama perangkat. Gak ada Allahu Akbar. Kayak begitu. Oleh karena itu, di antara inti ajaran Islam adalah bagaimana berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah. Bahkan pada saat sakaratul maut saja, Nabi bersabda, ana, bukan Nabi bersabda, ini hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Ada yang redaksi lain yaumal qiyamah. Apa maknanya? Aku bersama prasangka hambaku kepadaku. Itu kan menyuruh kita untuk berprasangka baik. Baik. Dan dari sekian durasi waktu dalam hidup yang harus kita fokuskan menjadi berprasangka baik kepada itu pada sakaratul maut. Ada pernah belum sakaratul maut? Belum. Apa kata hadis tadi? Ingat kebaikan, jangan ingat keburukan. Ingat kebaikan yang pernah dilakukan paling ikhlas. Itu kan yang mengantarkan dekat. Sebab kalau ingat kepada keburukan kan menjauh, itu takut. Tapi ingat kepada kebaikan. Itu prasangka. Pasti Allah karena aku pernah berbuat baik. Gitu. Oleh karena itu, tidak ada bagi Allah itu perbuatan yang buruk, termasuk balasan itu juga positif. Gimana positifnya? Sejatinya udah dikasih bocoran bahwa nanti ada balasan luar biasa, kan enak udah dikasih bocoran. Lagi ujian perlu bocoran apa enggak? Kasih bocoran kehidupan di alam barzah, pada saat kiamat, pada saat mahsyar. Enak, luar biasa, bocorannya semua dikasih. Apalagi di padang mahsyar nanti haus apa enggak? Dikasih bocoran. Umat Nabi Muhammad dikasih minum. Itu telaga Kausarnya diturunin dulu saat kiamat. Padahal telaga Kausar kan di dunia, di akhirat. Baru nanti dinaikin lagi. Iya, wallahu a'lam bishawab. Gimana Pak Zul? Udah mau nanya lagi nggak? Ayo, ada lagi? Enggak ada. Ayo. Assalamualaikum. Pertanyaan ringan aja Pak. Kita pembalasan juga. Ya. Sekarang udah zaman sekarang ya, banyak orang memberikan sesuatu, tapi pembalasannya menginginkan penambahan suara. Nah, itu gimana? Itu nanyanya jangan ke sini, ke sana, ke Dukcapil. Bisa nggak bikin KTP lagi gitu? Sembako. Iya, luar biasa. Mengharapkannya itu nama suara, bukan pendapat. Iya, nambahan suara. Udah. Cukup Pak Rahmat kalau ya, mudah-mudahan Allah berikan. Alhamdulillah, asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi